Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami akan memaparkan proyek citizen kami yang berjudul Pengangguran di Generasi Gen Z. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hadiatma. Nama saya Randy Haji Saputra. Saya Fian Putra Mahendra. Saya Mati Zudin. Kali ini kami akan mewawancara beberapa narasumber seperti dosen dan mahasiswa. Mari ikuti kami. Kali ini saya akan mewawancarai dosen dari Sistem Informasi, Bu Siti Mukaromah, Eskom Mkom. Jadi akhir ini kan banyak Bu, di generasi Gen Z banyak yang penurunan pekerjaannya banyak. Lah, itu faktor-faktornya kenapa aja Bu, kalau boleh tahu? Gen Z ini termasuk teman-teman ini ya? Iya, Gen termasuk Z. kita. Okay. Gen Z ini kalau di media yang lain itu ada yang memberikan istilah generasi strawberry. Kenapa itu? Tahu? Belum tahu. Belum tahu. Generasi strawberry itu kan sama seperti buah strawberry yang gampang lapuk gitu. Kenapa? Karena apa ya, kalau bahasanya itu ya memang harus lembut treatmentnya. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya, terkait istilahnya itu Gen Z itu generasi strawberry misalkan, nanti coba teman-teman cari bener gak itu. Terus terkait apa namanya, penurunan tingkat pekerjaan. Nah, kalau dari berita yang apa namanya ada di media sosial itu sebenarnya, kalau kita ngomong keunggulannya dulu ya, teman-teman itu dilahirkan di generasi yang serba IT, serba semuanya ada, bisa dibilang seperti itu. Jadi sudah mudah kalian itu belajar terkait IT gitu. Beda dengan mungkin dosen-dosen kalian yang apa namanya, yang senior gitu, yang apa namanya, dengan gadget itu mungkin terbatas gitu ya, menggunakannya itu terbatas. Tapi teman-teman ini mudah menggunakan gadget gitu. Nah, tapi karena balik lagi yang kita bahas itu, kita juga orang IT. Nah, kita juga orang IT. Iya, orang IT. Karena semuanya dimudahkan gitu. Terkait kalau misalkan kita bingung gitu, ada ChatGPT, ada YouChat. Nah, semua pertanyaan itu bisa terjawab, ya kan, dari robot tersebut gitu. Nah, itu sehingga mengakibatkan daya juang dari Gen Z itu tuh menurun gitu. Kenapa? Karena itu tadi, saya mau ngapain mudah gitu. Jadi sehingga sebenarnya kalau kita ngomong, kalian itu kalau ngomong bibitnya bibit unggul gitu loh. Tapi ya balik lagi, karena kemudahan itu malah akhirnya lebih ke meremehkan gitu akhirnya. Jadi bukan gara-gara enggak mampu ya, tapi sebenarnya lebih ke enggak mau gitu. Jadi sehingga apa? Apa namanya, daya juang, daya saingnya itu kurang diasah. Sebenarnya lebih ke sananya. Nah, kalau dari pengalaman itu, kalau teman-teman yang ada di lapangan, teman-teman saya yang ada di lapangan itu sampai ada yang menyampaikan kurang lebihnya seperti ini. Memang kalau untuk IPK kita butuh untuk administrasi, tapi nanti akan ada seleksi secara kemampuannya, teknis kemampuannya, sehingga dari sana itu banyak sekali yang IPK-nya tinggi tapi sudah di tahapan praktek itu nggak lolos. Nah, sehingga kurang lebihnya sebenarnya seperti itu, bukan masalah nggak mampu, tapi mungkin nggak mau gitu. Jadi faktornya apa? Faktornya lebih ke motivasi. Kurang motivasi gitu. Iya.
Untuk pertanyaan berikutnya, apa sih Bu yang membedakan di generasi Y, yaitu di generasi Ibu sama di generasi Z sekarang? Mungkin mentalnya lebih lemah gitu. Iya, mungkin kita jangan langsung Langsung ke mental. kedubes like gitu ya. Tapi kalau misalkan ya balik lagi kalau kita ngomong terkait fasilitas ya. Kalau kita ngomong fasilitas ya. Kalau fasilitas teman-teman semuanya sudah ada. Dari lahir bisa dibilang pegang HP sudah paham gitu. Kalau dari kami sudah sampai kuliah pun kita untuk mencari internet itu butuh perjuangan. Jadi perlu antri, perlu kesini, perlu kesana gitu. Jadi kita sudah, kalau misalkan kita ngomong secara secara kebiasaan itu kita mau meraih sesuatu itu harus usaha dulu gitu. Jadi kalau misalkan apa yang kita usahakan ternyata nggak nyampe, itu kita sudah belajar untuk nggak usah kecewa, coba lagi. Kalau bercandaannya zaman dulu itu kan pasti ada jajan yang ada undian dibuka, coba lagi gitu. Akhirnya nyoba aja sampai nggak bosen kayak gitu, tapi itu bercanda. Seriusnya tuh kurang lebih sebenarnya kita juga di masa yang benar-benar tahu disket. Apa itu disket? Nah, di masa yang kita ngomong storage-nya gede tapi kapasitasnya kecil. Cuman 256 MB tapi storage-nya segini. Nah, sedangkan kalau kita cuman segini, cuman saupil segini, itu sudah berapa giga? Paham. Nah, kurang lebihnya sebenarnya seperti itu seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kalau dari generasinya Bu Siti sebelumnya kalian itu berarti lebih senangnya itu di lapangan, kerja di lapangan karena tantangan kayak gitu. Nah, kalau di lapangan itu memang kadang tuh bisa dibilang tantangannya itu naik turun, kadang ya gampang, kadang ya susah kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ini kan sebenarnya kalau misalkan Gen Z itu peluang kerjanya itu banyak. Kalian itu bisa sukses dari apa yang kalian senang. Kalian misal senang band, kalian bisa dapat duit dari band. Kalian senang nyanyi, bisa jadi penyanyi. Kalian senang gambar dari melakukan menggambar, misalkan mendesain sesuatu, dijadikan uang gitu, sangat bisa gitu seharusnya. Cuman permasalahannya kan balik lagi itu kan, karena semuanya ada, jadi akhirnya bingung saya mau ngapain. Lebih ke sana. Ada lagi? Mungkin kalau solusinya untuk di Gen Z apa Bu? Kalau solusinya lebih ini ya, lebih ke percaya diri bahwa sebenarnya kalau saya mau menyampaikan ke teman-teman ini hebat, kalian itu hebat, kalian itu orang hebat. Memang dari potensinya itu, kalau saya bilang manusia itu fitrahnya diberikan Allah itu kesempurnaan, nggak ada yang kurang gitu. Kalaupun misalkan coba teman-teman lihat ada yang diberikan, maaf ya, difabel kayak gitu, tapi kan dia diberi kelebihan yang jauh lebih dari kita. bahkan jauh lebih hebat daripada yang orang-orang normal gitu. Jadi sebenarnya perlu motivasi dan bahkan ngomong ke diri sendiri bahwa saya bisa kok. Sebenarnya mungkin lebih ke sana ya, lebih ke juga pengendalian terhadap godaan, tanda kutip godaan yang lain gitu. Misal FOMO gitu. Enggak sampai ke sana, mungkin kayak game. Kayak game kita itu sebenarnya juga dari saya kecil dulu pun juga ada game gitu. Cuman maksudnya balik lagi kalau misalkan harus pengendalian seperti itulah. Maksudnya saya juga ke HP itu kan pasti juga ada gamenya. Cuman masalahnya bagaimana kita mengendalikan prosentase untuk game gitu. Ada lagi yang lain, misalkan teman-teman misal kayak aktivitas di luar dengan temennya, misal kayak gitu. Nah itu sebenarnya tidak masalah gitu loh. Cuman lebih ke prosentase teman-teman fokusnya kemana gitu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kan ada UKM. Nah itu juga sebenarnya malah positif. Bagaimana teman-teman bisa berinteraksi, misalkan UKM paduan suara, UKM apalagi taekwondo, apalagi drum band,
Nah, itu kan sebenarnya kan ngumpulin dari semua prodi yang ada di UPN ini kan. Jadi sehingga teman-teman ini bisa kerjasama sama teman-teman yang dari prodi lain gitu. Jadi akhirnya karakteristiknya kira-kira pembelajarannya apa ya. Terus lagi misalkan nanti teman-teman kalau mau bersaing secara nasional ada PKM. Nah, itu coba bisa kombinasi kerjasama sama teman-teman prodi yang lain. Misalkan saya senang ini Bu karena saya dari desa, misalkan ada ada sawah, misalkan kombinasi sama teman-teman pertanian, misalkan teman-teman ini di lingkungannya ini banyak ini Bu, misalkan banyak pohon Bu, cuman kita itu bingung gimana produksinya, gimana pengolahannya, bagaimana pemasarannya, misalkan bisa memanfaatkan pohonnya itu dengan teman-teman teknik pangan, misalkan seperti itu. Gimana memanfaatkan, intinya apa yang ada di sekitar kalian itu bisa jadi sesuatu. Nah, tidak perlu untuk menjadi orang lain, tapi jadilah diri sendiri yang jauh lebih baik. Kalau targetnya kita Raffi Ahmad, waduh, apa kesana? Kayaknya tidak akan bisa menjadi Raffi Ahmad kayak gitu, jadi sultan kayak gitu. Tapi jadilah diri kalian yang jauh lebih baik lagi. Bisa jadi kalian itu tanda kutip menjadi sultan-sultan yang lain, yang dari alumni UPN. Gitu. Jadi sesuatu yang istimewa. Jadi sebenarnya clue-nya itu adalah tentukan apa yang istimewa dari kalian dan itu dikembangkan. Pasti sukses. Terima kasih Bu, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Sama-sama. Ahmad Izzuddin dengan Mas Hilmi dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 23. Sini saya akan bertanya-tanya tentang generasi Z. Untuk pertanyaan yang pertama, apa faktor-faktor kalangan tingginya pengangguran di Gen Z? Untuk faktor tingginya pengangguran di Gen Z menurut saya ada faktor gaji, terus faktor teknologi. Nah, untuk faktor gaji itu sendiri banyak kan yang kayak perusahaan yang istilahnya job desk-nya berat tapi gajinya itu enggak setara, berarti gajinya itu rendah. Terus untuk faktor selanjutnya itu faktor teknologi, kan sekarang banyak teknologi yang sudah menggantikan manusia kayak AI gitu. Terus ini ada tambahan satu lagi, banyak juga Gen Z yang lebih mementingkan mental health-nya ketimbang kehidupannya. Karena di sosial media saya melihat ada banyak sekali Gen Z yang bercerita kalau lingkungan kerjanya yang toksik atau apalah tidak sehat itu, jadi dia lebih memilih untuk resign dari pekerjaan tersebut. Dan itu mungkin dapat menjadi salah satu faktor tingginya pengangguran pada Gen Z ini. Oke, terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan dengan pertanyaan kedua untuk Mas Hilmi. Untuk pertanyaan kedua, apakah dengan adanya AI itu mempengaruhi penurunan lowongan pekerjaan untuk generasi Gen Z? Untuk penurunan bisa dibilang iya, karena kan AI, Artificial Intelligence, artinya kan kecerdasan buatan, seperti kecerdasan manusia yang diciptakan oleh mesin. Dan itu dapat mempengaruhi sekali lowongan kerja yang disediakan oleh perusahaan untuk manusia. Jadi itu sangat mempengaruhi. Oke, yang terakhir, apa solusinya Mas untuk Gen Z masalah pengangguran? Solusi untuk saya itu lebih banyak Gen Z lebih disarankan untuk mencari informasi tentang mungkin lapangan kerja atau pengalaman kerja apa yang sekarang lebih dibutuhkan, karena sekarang kan teknologi berkembang, mungkin Gen Z bisa mempelajari beberapa teknologi yang mungkin akan memperkuat dia untuk masuk ke dalam kerjaan tersebut. Terus untuk pemerintah mungkin harus juga mensupport Gen Z ini dalam mendapat lapangan pekerjaan. Oke, itu saja wawancara dari Kak Hilmi. Terima kasih. Oke Mas Hilvi, kan akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan karena pengangguran di era Gen Z semakin naik. Menurut Mas Hilvi, kenapa itu? Ya mungkin karena sekarang Gen Z kebanyakan mager anaknya, terus jarang baca buku, males-malesan, terus banyak ngegame. Contohnya di situ bisa di-shoot, tolong. Nah, itu contohnya Gen Z ngegame mulu gitu. Lanjut sih. Pertanyaan nomor 2 Mas Elvi. AI apakah bisa
mengubah menjadi pekerjaan? Mungkin bisa gak bisa sih, soalnya AI juga butuh manusia untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, ada solusi nggak biar pengangguran di era Gen Z bisa menurun? Lebih aktif buat ini sih, cari-cari lowongan kerja, terus aktif organisasi mulai dari sekarang. Kalau enggak ya tekuni mata kuliah gitu. Itu sih. Oke, itu saja wawancara di sini bersama Mas Hilby Iswantono. Sekian.